Halo. Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Selamat datang. Masih bersama kami tentunya di komparasi antara dua medium sedan yang hot. Yang lagi hot nih ya. Benar. Gokil. Rendra bawa apa? Gua bawa Toyota Corolla Altis Hybrid, bukan yang biasa. Oke. Gua bawa Civic RS yang sedan with turbo tentunya. Jadi ini hybrid, yang ini turbo. Perang teknologi ya. Yoi, kalian tim yang mana nih? Altis dong. Altis lah. Pada video kali ini, yang video kemarin kan kita udah ngebahas tuh secara detail. Betul. Apa aja dari eksterior, dari interior, sampai ke detail-detail fiturnya. Bener. Nah, hari ini kita mau driving experience. Driving experience. Kita bakal ngebahas apa aja teknologi yang dipunya, serta Betul. si Rasa berkendara dong tentunya ya. mesinnya juga. Benar. Performa. Pokoknya semua deh. Handling, kekedapan kabin, kita Rasa bakal berkendara. bahas di video kali ini. Nah, penasaran? Makanya Penasaran kan? nonton videonya sampai selesai. Ikutin terus. Let's go. Nah, Sobat Setir, karena Civic dan Altis sama-sama udah punya konektivitas yang tinggi, udah bisa Apple CarPlay dan Android Auto, jadi kita udah nggak perlu lagi nih ngobrol pakai HT-HT. Kita langsung telepon aja, Chris ya. Oke, kita telepon ya. Halo. Halo Bapak Rendra. Sudah Nah, siap? jadi gini enak kan, Chris? Iya. Kita udah nggak perlu pakai HT lagi, udah kita langsung teleponan aja. Udah hands free ya, udah safety juga aman. Udah hands free dong, jadinya lebih safety ya. Coba. Posisi duduk dulu dong, Dra. Gimana? Posisi duduknya Sobat Setir ergonomis banget sih sebenarnya. Karena kan settingannya banyak nih, bisa naik. Oh iya, dan joknya tuh elektrik loh. Jadi bisa naik, bisa turun. Ada lumbar supportnya juga. Terus steering column-nya juga udah tilt dan teleskopik kan. Jadi kita bisa menyesuaikan sama posisi berkendara favorit kita. Enak deh pokoknya. Nyaman. Kalau lu gimana, Chris? Nah, di gua juga udah elektrik dong. Dan elektriknya kiri kanan gua. Sama yang penumpang depan juga udah elektrik. Terus Oh iya. yang paling enaknya juga dari Civic adalah bisa sampai bawah. Pokoknya Waduh, sampai bawah tuh. jadi dia bisa rendah banget nih posisi duduknya. Terus pengaturannya Oke, banyak jadi banget sport. deh. Jadi sporty banget ya Benar. kalau bisa sampai bawah. Oke. Steering udah sama ya kita ya. Sama dong. Setir teleskopik ya. Betul. Oke, kalau gitu. Udah siap, Dra? Kita sambil jalan ya. Yuk. Oke, Gas. let's go. Let's go. Nah, Jangan lupa pakai seatbelt. udah dong dari tadi. Wah, gua sih pas baru mulai jalan, Chris, Aha. nggak ada suaranya. Oh iya, EV ya. Dia pakai EV ya, start pertama kali. Betul. Terus buat stop and go, kalau lagi macet juga pakai EV-nya. Oh iya, asalkan baterai lu penuh kan. Asalkan baterai gua penuh. Dia bisa full EV mode ketika baterai lebih dari setengah. Oke. Nah, kalau baterainya kurang dari setengah, dia nggak bisa di engage EV mode-nya, tapi tetap bisa EV juga. Tapi nggak bisa full. Jadi nanti mesin akan hidup untuk membantu perputaran mesin, gitu, Chris. Iya, bantu buat jalan. Oke, kalau gua normal lah, tapi halus karena udah CVT juga nih punya gua. Jadi halus. Perpindahan giginya enak ya? Enak, halus. Oke, Ndra. Yang pertama, kita lihat dulu apa aja yang ada di depan kita nih. Punya gua nih, Ndra. Dia udah soft touch semuanya juga, yang terkena tangan kita tuh soft touch. Dashboardnya soft touch juga. Dia desainnya ini lebih simple tapi retro dan juga tetap mewah gitu. Retro modern dia sebutnya. Dia punya kisi AC yang unik ya. Dia punya kisi AC yang unik. Tapi dia tuh vertikal, manjang ke samping, jadi kesannya tuh mobil ini lega gitu. Lebar rasanya. Kayak lebar ya? Yoi. Gitu, terus nuansanya tuh lebih sporty karena warnanya hitam semua
gitu kalau punya gua. Punya lu gimana, Ndra? Kalau punya gua kesannya lebih futuristis karena banyak garis yang tabrak-tabrakan gitu kan. Terus bentuk-bentuknya juga unik. Kayak kisi-kisi AC-nya mirip sama siluet lampu belakang. Terus konsol AC juga bentuknya rada unik nih. Dan ada jahitan-jahitan juga karena udah soft touch kan. Tentunya setir udah kulit, soft touch. Sama. Nah, kalau punya gue di Altis, dia kesannya lebih elegan, Chris, karena ada penggabungan dua warna nih, warna hitam dan warna beige di atap. Jadi kesannya lebih roomy lah, lebih luas gitu untuk di Altis. Lebih terang ya. Oke. Next, kedua, kita bahas soal gimana kekedapan kabin dari masing-masing mobil. Oke, gue dulu. Kalau ke depan kabin, sebenarnya ini merupakan satu hal yang gue takutin, Chris. Karena Kenapa tuh? dari beberapa hari kebelakangan kan kita udah saling nyetir mobil satu sama lain ya. Nah, terus Betul. yang gue rasain kok mobil gue rasanya road noise-nya tuh bocor banget gitu. Nah, akhirnya gue riset dong. Ternyata di Altis tipe G dan V, road noise-nya justru nggak sebocor di tipe hybrid. Dan gue nggak tahu kenapa. Tapi asumsi gue karena mungkin Toyota mikir, oh ya udah hybrid pakai baterai, jadi nggak ada suara mesinnya lebih sedikit, maka peredamannya lebih sedikit juga. Mungkin atau tujuannya untuk weight reduction kali ya, karena kan udah bawa baterai nih, gue banyak kan baterainya, berat juga, jadi untuk biar nggak berat-berat banget, maka dikurangin peredaman suaranya gitu. Tapi tetap nyaman sih. Bisa jadi. Jadi secara keseluruhan dia tuh udah kedap, cuma masih sisa road noise. Betul. Oke, nah sama halnya kayak si Civic ini. Jadi sebenarnya Honda ini udah semakin membaik nih soal peredaman kabinnya. Kemarin gue sempet nyobain juga adeknya si City Hatchback RS. Dia itu udah oke banget kekedapan kabinnya, termasuk road noise-nya. Nah yang ini udah oke juga. Sisa road noise-nya aja masih lumayan masuk ke dalam. Jadi kedua mobil ini dibilangnya PR-nya. Nah, PR-nya masing-masing tinggal di road noise-nya ya. Benar, setuju gue. Kita ngebahas soal safety-nya ya. Safety dong, mobil zaman now harus Sama. safety. Udah punya radar yang canggih-canggih nih. Udah dong. Gua ada Honda Sensing. Gua punya TSS. Oke, Toyota Safety Sense. Sama-sama oke banget. Nah, tapi kita punya ini nih perbedaan. Kalau gua, dia udah lengkap, tentunya ada yang untuk line keeping assist segala macam. Terus yang ngingetin kita kalau misalkan di depan udah jalan nih mobil, dia bisa kasih tahu kita. Terus juga dia udah bisa ngerem otomatis, ada collision mitigation system. Jadi safety-nya udah oke banget. Termasuk dia punya adaptive cruise control, tapi yang dengan low speed follow. Jadi nih kita langsung praktekin aja, boleh nggak, Ndra? Boleh dong. Berarti gue depan lo ya. Iya, gue pinjam properti lu ya. Oke. Oke, sini susul. Nah, Rendra di depan kita. Ini gua set cruise control, tinggal mencet yang cruise controlnya. Udah gitu tinggal di set. Nah, dia bakal set di 30 kan. Minimal tuh di 30, tapi karena dia udah ada low speed follow, jadi bisa sampai berhenti. Nah, sekarang kita jalan di 20 km per jam. Abis ini coba Ndra, lu pelan-pelan ngerem. Ini kaki gua nggak. Coba ya, gue ngerem ya. Ya, sampai berhenti. Coba Ndra. Oke, Renda berhenti. Gua ngerem juga. Ngerem sendiri. Gas. Nah, dia gas lagi sendiri. Gitu. Coba Ndra, agak lebih cepat. Boleh. Lanjut terus. Nah, si Rendra itu di cluster instrumen gua yang udah full digital ini 10,2 inci, dia ada animasinya nih. Ada Rendra mobilnya di depan gua tuh, dia kedetek sebuah sedan. Terus kalau ada motor, ada truk, itu animasinya nyesuaiin. Jadi ada truk juga, ada motor juga. Lucu. Sama dia ada Civic yang versi mininya.
Nah, kalau gua di TSS udah lengkap nih, Chris. Udah ada LDA, Lane Keeping Assist, terus ada PCS juga, terus juga ada blind spot monitoring, ada RCTA. Jadi kalau lagi mundur blind spotnya ke belakang, kita dikasih notifikasi. Terus, tapi gue belum ada nih low speed follow kayak lu. Gue adanya adaptive cruise control. Jadi nggak bisa serendah lu kecepatannya. Gue harus rada sedikit lebih tinggi. Nah, tapi gue ada head up display. Oh iya, lu ada head up display. Dan gue ada TPMS, Tire Pressure Monitoring System. Itu. Oke, kalau lu punya itu, gua di sini juga ada bukan blind spot monitoring tapi Honda Line Watch. Jadi ketika kita nyalakan sen ke kiri, nah otomatis si head unit kita jadi kamera di samping kiri gitu. Oke. Kalau di Altis kan masih pakai blind spot monitoring yang di spion tuh, yang kuning-kuning. Iya. Kalau lo berarti pakai si jadi keluar gambar ya berarti ya? Keluar video ya kamera jadinya. Terus bisa dipencet juga kalau kita nggak nyalain sen tapi pengen lihat samping juga bisa, tinggal pencet tombolnya ada di yang tuas sebelah kanan. Nah, selanjutnya mumpung lagi banyak polisi tidur juga, sekalian kita bahas soal bantingan. Oke. Gimana, Chris? Oke. Dari gue dulu deh, karena mobil gue di depan. Boleh. Kalau ngebahas masalah bantingan nih, sobat setir. Altis itu karena orientasinya lebih ke mobil yang nyaman, jadi bantingannya enak banget. Aduh, empuk banget. Udah empuk, tapi dia tetap enak nih buat kontrolnya. Karena udah pakai TNGA. Jadi walaupun dia empuk, platformnya udah pakai TNGA, jadi dia nggak. Jadi dia rigid lah gitu. Betul sekali. Jadi dia lebih rigid. Nah, kalau soal bantingan, si Civic ini juga sebenarnya nggak kalah, Andra. Meskipun dia bawaannya lebih sporty, tapi ini nyaman. Oke. Peredamannya tuh nyaman banget. Lagi lampu merah nih. Sama-sama kita punya brake hold ya. Punya dong. Yoi, Langsung lepas kaki. Yoi. Nah, tadi soal bantingan suspensi. Gua punya ini emang sporty tapi lebih soft juga, karena ini mobil udah semakin kesini semakin mementingkan juga nih kenyamanannya. Makin panjang juga kan segala macem. Jadi buat bawa-bawa penumpang di belakang ini juga oke gitu loh. Oke. Berasa naik kelas gitu intinya. Nah, selain itu juga dia tuh punya jok nih, Dra. Dia empuk. Jadi enak. Sebenarnya kalau ngebahas masalah jok, Altis juga joknya nggak keras-keras banget sih, tapi memang harus diakui bahwa joknya Civic emang lebih empuk ya. Oke, kita bahas soal si performanya. Performanya, wah menarik nih, Chris. Oke. Gimana? Bapak dulu deh, Bapak kan yang sporty nih. Nah, Gimana performanya dari Civic? Civic ini kan dia mesinnya pakai turbo ya, 1500 cc turbo, dia front wheel drive, dia dengan CVT, tapi dia lumayan nih tenaganya di 178 PS. Oke. Torsinya di 240 Nm. Nah, dengan mode berkendara dia ada 3 nih. Ada Eco, ada normal, dan ada sport. Nah, di sport dia RPM-nya langsung naik. Jadi dibilangnya tuh mainnya RPM atas. Indra. Jadi Honda banget ya. Iya. Nah, kali ini juga yang bikin mobil ini makin fun lagi nih buat bermanuver. Nah, sobat setir, kalau ngomongin masalah mesin gue sebenarnya menghasilkan tenaga nggak begitu besar, sekitar 97 horsepower-an, 97 horsepower dari mesin bensin. Nah, tapi karena ada motor listriknya sendiri menghasilkan sekitar 71 horsepower.
Nah, ketika digabungkan nih berdua jadi sekitar 122 horsepower. Karena mobil gua kan ada 3 driving mode nih. Ada Eco pastinya, ada normal, dan ada power juga. Nah, penggabungan sama penggabungan dari dua penggerak ini tuh paling berasa pas di mode power, Chris. Jadi ketika di power, ketika kita bejek nih, mesin bensin dan motor listrik bakal bekerja sama untuk menciptakan tarikan yang mantap. Wih. Penasaran Indra, gue penasaran banget kalau turbo sama si motor listrik nih lebih efektif yang mana nih untuk akselerasi? Penasaran nggak lu? Kalau akselerasi tebakan gua menang Altis lah. Cuman kalau mau ngejar atas nih pasti kalah Altis. Nah, daripada lu nebak-nebak, mending kita cobain aja, ya nggak? Let's go. Siapa takut? Oke, kalau gitu Sobat Setir, kita langsung coba drag race. Mana nih antara turbo dan hybrid yang lebih oke performanya? Kita masukin ke sport. Udah sport belum? Udah Sport, terus udah traction. Gua udah di power nih. Gua on aja deh. Oh ya udah, sama-sama on ya, cuma di sport doang. Oke? Ya. 3, 2, 1. Bapak Rendra. Padahal tadi startnya bareng gak sih? Bareng ya, berarti terbukti ya. Berarti emang dari spesifikasi di atas kertas udah benar Civic yang lebih kencang, dan di realita kita tes langsung drag juga lebih kencang. Lumayan ya, Ndra? Lumayan loh bedanya. Di atas makin ketinggalan. Lumayan. Tapi oke, secara performa emang menang ini. Tapi soal konsumsi bahan bakar, Nah, itu baru ranah gua. Itu ranah gua, Chris. Nah iya, langsung nih dibanting kebalik. Coba lu sharing dong nih. Berapa sih konsumsi bahan bakar lu? Oke, average konsumsi bahan bakar gua tuh masih di 13 km per liter lah, kurang lebih, kalau di dalam kota macet-macetan segala macem. Oke. Nah, sedangkan kalau di tol dia bisa sampai 118, 119 gitu. 118, 119. Nah, ini berkat CVT-nya itu. Jadi ketika dia di kecepatan tinggi, RPM-nya juga tetap rendah. Dia tuh banyak nih giginya sampai 7. Gitu. Jadi lebih irit ya? Jadi lebih irit. Putaran mesinnya meskipun kenceng, putaran mesinnya tetap rendah gitu. Tapi coba Altis gimana Altis? Hahaha, ini saatnya kita yang menang, tim Altis. Untuk konsumsi bahan bakar di dalam kota mencetak 1:22. Wih, 1:22. Dan untuk penggunaan di luar kota atau jalan tol sekitar 1:26. Wah, gokil nggak tuh? Kenapa? Karena ketika posisi stop and go mesin mati, jadi kita full pakai listrik. Dan ketika kita lagi high speed cruising dan nggak ngegas yang dalam, itu juga masuk ke EV mode-nya. Jadi pakai listrik aja. Gitu, Chris. Gokil. Jadi kalau soal irit-iritan emang wah, hybrid sih menang banget sih. Nah, karena sekarang yang lagi kita bawa ini kelasnya medium sedan, jadi rasanya kita juga harus nih ngebahas masalah posisi duduk di kursi penumpang yang di belakang. Ya nggak, Chris? Bener banget. Nah, Langsung aja. kali ini kita udah ngajak sang spesialis duduk di kursi belakang karena dia nggak bisa nyetir. Langsung kita panggil Yola Yoli
aka Yoldul, aka Yola Feby. Wih, Yol. Gimana Yol? Nah, sobat setir, nggak apa-apa ya. Kita nggak bisa nyetir, nggak apa-apa. Kita nikmatin aja perjalanan ini. Kita cukup duduk santai di belakang, ya nggak? Setuju. Nah, untuk di jok belakang nih ya, so far aku nyaman banget sih sobat setir duduk di belakang. Secara keseluruhan joknya nyaman. Dan di sini tuh udah mendukung banget untuk 3 orang sobat setir, karena di sini bisa kalian lihat di sini ada headrestnya udah 3. Cuman sayangnya yang di headrest tengah ini nggak adjustable sobat setir. Tapi nggak apa-apa, tapi pastinya tetap nyaman ya. Dan di sini juga ada armrest tentunya. Nah, seperti biasa di armrest ini ada cup holder untuk kalian taruh minuman. Tapi di sini memang sedikit susah ngambil armrestnya karena mungkin karena headrestnya nggak bisa naik ya sobat setir. Dan di sini juga ada pocket seperti biasa untuk kalian taruh barang di kiri dan kanan. Untuk legroomnya sendiri sobat setir, di sini untuk aku yang tingginya 157, di sini masih luas banget dan di bawahnya tuh ada kolong juga. Jadi buat perjalanan jauh tuh masih aman banget, nggak bakal pegel, dijamin. Dan untuk headroomnya punya aku masih sisa 8 jari sobat setir, masih aman banget untuk aku. Dan di bagian pintu di sini sayang banget nggak ada cup holdernya nih sobat setir. Biasa kan di mobil-mobil setiap itu ada cup holder ya buat taruh minum. Tapi di sini nggak ada cup holdernya, tapi terdapat sedikit space. Mungkin untuk barang-barang kecil masih oke masuk ke sini. Nah, untuk di bagian sini ada AC seperti biasa, ada 2 kiri dan kanan. Tapi nggak ada colokan USB. Jadi kalau kalian mau nyolok HP kalau lagi lowbat, mungkin kalian bisa minta tolong yang drivernya atau yang di sebelah drivernya. Gitu. Oke, jadi duduk di belakang oke lah ya Yol ya. Oke, so far gue nyaman-nyaman aja, menikmati kok perjalanan ini. Menikmati perjalanan ini ya. Oke lah, mantap. Udah cobain Civic belum? Belum sih, pengen nyobain nih abis ini nih. Oke, Chris, kita pertukaran pemain apa? Boleh. Yola Yoli kita pindah ke Civic. Tapi Ke sebelumnya coba Yola Yoli dibuka dulu armrest yang tengahnya karena di situ ada colokan. Iya betul, kalau di tengah ada nih. Nih Yol, tuh yang lagi gue pakai nih. Colokan USB-nya di armrest tengah sobat setir. Tapi untuk penumpang belakang, Iya, kalian betul. tetap aja harus minta tolong colok di depan. Betul dong. Gimana nih sang profesional? Yap, Yola Yoli sudah ada di Civic RS. Bagaimana Yola? So far menurut aku di sini lebih lega ya sobat setir. Oke, langsung Lebih berasa lega, ya. Iya, lebih lega. Mungkin karena lebih luas aja. Dan untuk headroomnya juga lebih banyak dapatnya sobat setir. Sekitar 9 jengkal. 9 jari. Ya 9 jari maksud Kalau aku. banyak amat loh. Sampai 9 jari sobat setir. Dan di sini juga udah mendukung untuk 3 orang. Dan di sini lebih enaknya ada headrestnya 3 dan di tengahnya itu bisa adjustable juga. Oke. Dan di sini ada armrest seperti biasa, di sini ada cup holder lagi. Dan di sini armrestnya lebih enak diambil karena ya nggak nyatu sama headrestnya ya sobat setir. Oke. Lalu di bagian sini ada cup holder. Kalau tadi kan nggak ada cup holdernya, cuma ada space kecil aja. Dan di sini ada cup holder, tapi muat botol kecil aja dan 1 botol aja nih. Oke, lebih Dan di praktis. bagian depan sini ada pocket biasa kiri dan kanan seperti tadi. Di bagian sini ada AC 2 kiri dan kanan juga. Dan di sini kelebihannya juga ada colokan USB sobat setir. Jadi buat penumpang belakang nih yang lowbat nggak perlu repot-repot minta tolong yang depan, langsung bisa colok di sini aja. Bahkan ada 2, jadi kalian nggak perlu rebutan kalau duduk di belakang. Mantap. Gitu. Dan untuk legroomnya juga masih bisa dilihat ya, jauh lebih luas juga. Dan seperti biasa sini ada kolong, jadi bisa masuk juga kaki kalian. Buat kalian yang mungkin lebih tinggi dari aku, udah pastinya juga tetap akan nyaman kalau perjalanan jauh. Mantap ya. Mantap banget. Di jok belakang juga dapat sweat nggak Yol? Dapat dong. Oh iya, di sini juga dapat sweat Dapat nih. sweat dong. Nih, enak banget nih. Mantap Ya, jadi kan? kalau mungkin kalau agak panas keringetan juga adem kali ya, Iya. karena ada ini ya. Terus seat beltnya juga lengkap kan? Sama ya, lengkap. Lengkap dong. Nah, tapi ada 3 bedanya juga sama. kalau di sini dia ada indikatornya nih. Jadi aku bisa lihat siapa penumpang yang tidak pakai seat belt di belakang. Jadi langsung ditegur aja kali ya. Iya, Penumpang nanti belakang juga tetap ketahuan. harus pakai seatbelt sobat setir kayak aku. Betul. Yol, Iya. ada yang ketinggalan tadi di Altis. Apa sih apa Ada coba? tirai belakang. Oh Tirai iya. belakang. Aku sampai ke skip nih. Ada crane di belakang nih. Jadi buat kalian yang nggak suka kesilauan atau mau privacy yang lebih nih sobat setir, kalian bisa langsung tarik aja crane-nya naik ke atas.
mobil kalian bisa langsung copotin aja kliknya. Keren banget. Dia punya itu ya. Betul. Boleh. Jadi lebih mewah juga sih mobilnya. Biasa kan mobil-mobil mewah ya bos-bos punya tuh yang ada tirainya gitu bagian belakangnya. Bener. Saya biasa bos-bos butuh privacy yang lebih kali ya. Yoi, lebih safety juga jadinya kan. Betul. Oke, berarti udah nih keseluruhan. Mari kita kasih tahu kesimpulannya. Oke, kita parkir dulu nih. Kita mau parkir. Nah, kita mau bahas juga soal kamera mundur tentunya. Iya dong. Nah, punya gua kamera mundurnya udah ada guidance-nya, bisa ngikut sama setir. Tuh. Ada sepeda. Terus dia banyak angle-nya nih. Ada satu yang ini yang wide nih. Jadi dia meskipun nggak ada rear collision, dia bisa kelihatan sampai yang dari samping nih kalau lewat. Ini yang biasa ya, normal. Ini juga tuh, ini juga ikut gerak, dan ini yang langsung ke bawah buat parkir mepet gitu. Dan dia bisa diatur nih kecerahannya. Tuh. Oke, gimana nih kalau Rendra? Kalau gue ada guidance-nya juga, tapi guidance-nya nggak bisa ikut belok, jadi dia kaku aja. Oke. Nah, tapi keunggulannya dia kameranya lebih HD. Jadi kalau yang kamera dilihat masih lebih SD-an. betul. Jadi kalau lagi mundur ngelihatnya clear. Jadi, ayo Yoli, Ayo. kita keluar, kita kasih kesimpulan mana yang lebih oke. Let's go sobat setir. Seru banget. Gokil ya? Seru nih, kita ajakin Yola kan si spesialis jok belakang Jok ini. belakang karena nggak bisa nyetir. Nggak Gimana? apa-apa. Gimana Yol? Jadi kamu pilih yang mana? Aku harus milih banget nih ya. Iya dong, Harus pilih milih aku ya. atau dia. Kayaknya untuk si kenyamanan jok belakang nih ya, Hmm. aku memilih Civic sih. Oke. Nggak masalah. Soalnya nih Nggak masalah. emang udah aku bilang tuh ya sobat setir, di belakang tuh lebih luas, lebih Oke. lega gitu. Untuk headroomnya sama legroomnya juga lebih oke. Oke. Dan lebih banyak ada colokan USB. Lebih colokan karena dia anak gadget banget. Anak gadget. Sosmed ya? Nggak bisa lowbat pokoknya HP-nya ya. Iya. Terus di pintu juga ada cup holdernya. Iya, Gitu. Tapi naik Altis lebih hening kan? Oh iya, dari segi suara Iya sih dong. jauh naik Altis ya sobat setir. Bantingan. Bantingan sih. Enakan Altis kan? Jujur aja deh. Enakan yang mana Civic ya? lah. Civic Iya kan? joknya empuk doang. Ya itu justru. Civic sih. Soalnya joknya Civic Patah hati deh. Soalnya joknya Civic tuh lebih empuk sobat setir menurut Oke. aku. Ya pokoknya semua punya kelebihannya. Altis jauh lebih irit. Jauh. Betul. Parah. Tapi kalau untuk tarikan performa Civic boleh sih, Boleh jempolan. kan? Jadi semua punya masing-masing ya. Betul. Dan bisa dibilang juga kan untuk budget awal yang sempat kita bahas juga di video sebelumnya, bener? ini kan lebih terjangkau 40 juta. jutaan. Nah, di selisih segitu dapat yang ini nih gitu. Jadi menurut Sobat Setir, apakah Altis sudah cukup atau nambah 40 juta dapat Civic? Dapat Civic. Gitu. Jadi begitu kurang lebih ya. Betul, setuju. Oke Sobat Setir, berarti untuk video kali ini cukup sekian dulu. Jangan lupa untuk like, Komen? Dan subscribe serta follow Instagram kami. di @setir.kanan. Oke Sobat Setir, gua Chris. Aku Yola. Gue Narendra. Kita bertemu di video selanjutnya. Bye-bye. Dah. Nah, karena sekarang yang lagi kita review ini medium sedan, jadi rasanya kita juga harus ngebahas nih masalah duduk di kursi belakang. Ya nggak, Chris? Halo, Chris. Ngomong-ngomong, ini kita lagi di Mars. Kayak gini, lu mau ngajakin off-road ya?